Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam program Tribun Topik. Akhir-akhir ini, belakangan beberapa hari ini, bahkan saat ini masih hangat tentang pembahasan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai gugatan Partai Prima. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan dari Partai Prima, yaitu dengan putusan tanggal 2 Maret 2023 dengan register 757-PDT-G 2022 dan seterusnya. Oleh karena itu kita bahas dalam acara Tribun Topik, menghadirkan tokoh yang tidak asing bagi Kota Semarang dan Jawa Tengah, yaitu Dr. Muhammad Junaidi SHI MH. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Is. Beliau ini masih muda, selain seorang ahli hukum tata negara, beliau juga Wakil Rektor 3 Universitas Semarang atau USM. Beliau juga Pak Jun, saya panggil Pak Jun ya? Ya, atau Mas Jun aja. Mas Jun ini juga berada di belakang layar dalam hal pembentukan draft Raperda atau perda di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Indonesia. Oleh karena itu kita sapa dulu, perkenalan Pak Jun menyapa Tribuners. Semoga Pak Jun. Halo rekan-rekan Tribuner yang saya hormati, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sebagaimana yang tadi Pak Is sampaikan berkaitan dengan masalah keputusan Pengadilan Negeri yang kemudian itu jadi heboh besar karena kemudian materinya berkaitan dengan penundaan pemilu. Luar biasa Pak Jun. Mungkin kalau topiknya tidak membahas tentang penundaan pemilu nggak begitu panas. Wah, nggak begitu panas. Ini yang paling kemudian jadi ramai ini beberapa anggota dewan kan jadi heboh besar. Jadi kalau kemudian penundaan pemilu maka kemudian masa jabatannya diperpanjang lagi. Terus persiapannya juga diulang. Iya, persiapannya diulang. Pak Jun, kita mulai Pak Jun ya. Boleh, Pak Is. Pak Jun sebagai ahli hukum tata negara, Iya. mencermati dan melihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima itu seperti apa? Iya. Dari sisi kemenangannya, dari sisi keluasaan putusannya dan sebagainya, monggo Pak Jun. Iya. Jadi gini, yang pertama memang hak setiap warga negara itu boleh mengajukan ketika dia bersengketa, mengajukan gugatan. Tapi mengajukan gugatan tentunya tidak boleh sembarangan seperti itu. Harus jelas-jelas lembaga yang memiliki kewenangan untuk atau yurisdiksi, kompetensi di situ untuk menangani perkara tersebut. Tidak mungkin ada. Contohnya, orang mengajukan sengketa perceraian di pengadilan tidak pidana korupsi. Itu kayak nyambung baik. Ya, maka konteksnya kemudian kita dalam satu perspektif kewenangan hak masyarakat untuk mencari keadilan. Ya, kemudian tentunya harus dilihat apakah kemudian lembaga ini punya kewenangan atau tidak melebihi kewenangan. Kalau dia lembaga yang punya kewenangan, tentunya bisa kita mengajukan satu bentuk gugatan atau upaya hukum. Itu gambaran besarnya seperti itu, Pak. Secara garis lurusnya seperti itu ya. Siap. Pak Jun, kalau seperti itu berarti apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak punya kewenangan memutuskan perkara ini? Ya, sebenarnya kalau kita bicara soal kewenangan atau tidak kewenangan itu, kita harus melihat terlebih dahulu ya, apa yang menjadi objek gugatannya. Objek gugatannya. Saya melihat kalau kemudian kita lihat konteksnya apa yang diajukan Partai Prima ini, objek gugatannya adalah dia mengajukan ganti rugi. Ganti kerugian seperti itu atas hak-hak dia. Ya, selain itu juga dia minta supaya hak dia sebagai partai politik itu kemudian diberikan. Maka pada akhirnya ujungnya itu adalah penundaan pemilu salah satunya. Jadi kalau kemudian melihat daripada permohonannya, ini bagian daripada permohonan yang bisa diterima. Karena ada prinsipnya di kekuasaan kehakiman itu kan ada kata-kata. Jadi pengadilan tidak boleh menolak perkara. Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Nah, itu kan prinsip hukum kita, Pak. Secara umum. Tetapi apakah harus sesuai dengan yang yang tadi saya sampaikan, ketika hakim itu tidak boleh menolak perkara, maka hakim itu sendiri tidak boleh kemudian mengasumsikan ya frase menolak perkara itu otomatis harus membuat keputusan terkait perkara tersebut. Hakim di situ harus menilai sejauh mana apakah ini menjadi kompetensi daripada pengadilan tersebut untuk memutuskan atau tidak. Bagaimana subjek daripada putusan tersebut. Ini yang jadi heboh besar kan di situ bagian itu.
Kalau soal menolak perkara, saya katakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara. Itu benar seperti itu konteksnya, Pak Is. Tapi kemudian ketika majelis hakim itu membuat putusan yang itu bukan yurisdiksi kewenangan yang kemudian harus dibuat, ini yang kemudian jadi heboh besar. Kalau kita bicara soal pengadilan perdata seperti itu, hukum perdata dengan hukum pidana itu kan beda. Kalau hukum perdata itu berbicara soal hubungan antara hubungan antara individu dengan individu yang lain, berkaitan dengan constitutional right seperti itu. Konteksnya kalau seperti itu, maka kemudian beda dengan hukum administrasi negara, beda hukum konstitusi, hukum tata negara konteksnya. Kalau kemudian, ya saya katakan gini Pak Is, pengadilan perdata itu sampai melompati kewenangan-kewenangan seperti itu, ini hukum tata negara kita tidak berlaku. Bisa mungkin saja berlakunya hukum rimba. Semua orang boleh menghakimi. Boleh menghakimi seperti itu konteksnya. Siap. Dan bagaimana kita mengatur mengelola negara ini ada mekanismenya Pak Is. Ada garis lurus yang kita petik. Pak Jun, terus ini, dengan begitu apakah seharusnya apakah Partai Prima ini mengajukan ke PT UN atau atau berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini melebihi kewenangannya, Pak Jun? Ya, sebenarnya kalau kita lihat Pak Is, bahwa Partai Prima itu sudah pernah mengajukan ke PT UN, dan itu kemudian dinyatakan gugatannya tidak diterima seperti itu. Nah, konteksnya kalau kemudian gugatannya tidak diterima, otomatis dia melakukan upaya hukum yang lain. Nah, upaya hukum yang lain ini akhirnya kemudian maju di pengadilan negeri seperti itu, gugatan secara perdata. Nah, pengadilan yang tadi saya sampaikan, implikasinya tidak boleh menolak perkara, maka perkara itu kemudian didaftarkan, mendapatkan nomor register. Tapi dalam pandangan saya sebenarnya harusnya ya berkaitan masalah penundaan pemilu itu bukan yurisdiksi kewenangan daripada pengadilan perdata untuk memutuskannya. Kalaulah jadi kemudian pengadilan perdata itu memutuskannya, saya bilang nanti suatu saat ada gugatan penundaan pemilu diajukan ke pengadilan agama. Akhirnya kemudian malah diterima seperti itu. Pengadilan agama itu saat ini nanti akan menjadi bukan hanya menangani masalah perceraian dan waris seperti itu, tapi juga penundaan pemilu. Kan jadi heboh besar. Maka kemudian konteksnya pengadilan perdata ini hanya berkisar masalah kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan gugatan secara perdata. Hak keperdataan seseorang seperti itu konteksnya. Contohnya apa Pak Jun? Contohnya kalau kita bisa melihat ketika kemudian penundaan seperti itu diajukan, pengajuan yang dilakukan oleh Partai Prima ini terhadap KPU seperti itu, ya Partai Prima itu merasa ada kerugian, hak-hak yang rugi atas adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh KPU. Dia kemudian bisa mengajukan gugatan tersebut dan hakim bisa menerima. Tapi dasar administratifnya itu harus benar terlebih dahulu. Tapi sayangnya gini, putusan PT UN-nya itu kemudian tidak diterima oleh majelis hakimnya, ya gugatan PT Prima. Putusan perdatanya diterima. Harusnya kalau menurut saya Pak Is, putusan administratifnya itu diputuskan bahwa KPU itu memang secara administratif tidak sesuai dan menjadikan Partai Prima itu rugi, maka kerugian itu kemudian diajukan gugatannya di pengadilan negeri dan pengadilan negeri memutuskan KPU harus mengganti rugi atas kerugian terkait penolakan Partai Prima sebagai partai politik atau kontestan partai politik. Harusnya putusannya begitu. Harusnya demikian. Memenuhi hak keadilan Partai Prima yang merasa dirugikan. Betul. Katanya begitu. Pak Jun, apakah di Mahkamah Agung atau di hukum di Indonesia ini ada pemilahan-pemilahan bidang pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan PT UN, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini sebenarnya dirincikan pembagian kewenangannya seperti apa? Ada Pak Is. Kalau kita lihat contohnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada pasal 24. Pasal 24 itu ada pasal 24A, itu berkaitan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu kompetensinya ada peradilan di bawahnya, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tun, pengadilan militer bahkan seperti itu diatur di sana. Kemudian pasal 24C itu ada Mahkamah Konstitusi. Di situ kewenangannya juga jelas. Menafsirkan, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di antaranya, kemudian sengketa pemilihan umum dan lain-lain sebagainya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat bicara soal hukum tata negara itu, bicara soal kewenangan, maka kemudian setiap kewenangan antar lembaga negara itu sudah dibagi-bagi, sudah ada batasannya. Maka batasan-batasan ini menjadi sangat penting.
Kalau kemudian batasan ini dilampaui, akan terjadi kekacauan dalam sistem penyelenggaraan negara. Nah, kan? Ini jadi masalah besar. Baik, terima kasih Pak Jun. Ternyata batasan-batasan itu sudah jelas dan diatur dalam undang-undang. Ya. Undang-undang dasar malah ya Pak Jun ya. Dasar di situ. Ada satu lagi Pak Jun ini. Setelah Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan perkara tentang gugatan Partai Prima, kemudian KPU akan mengajukan banding. Ya. Dalam tanda petik, KPU mengakui bahwa putusan itu sah. Iya. Meskipun belum inkrah, karena KPU ingin mengajukan banding. Berarti kan putusan ini menjadikan dasar untuk pengajuan banding. Ya. Berarti untuk tahap selanjutnya KPU dalam tanda petik mengakui putusan itu Ya. sah. Coba Pak Jun. Ini gimana? pembahasan yang lain, Pak. Kalau pembahasan yang tadi saya bicara soal ius constitutum, Iya. hukum yang seharusnya ius constituendum maksud saya, Oh, iya. hukum yang seharusnya berlaku. Nah, sekarang ini kita ada ius constitutum, hukum yang berlaku. Yang tadi kan seharusnya kemudian Dasarnya, putusan daripada pengadilan negeri perdata itu tidak membuat keputusan seperti ini. Tapi yang berlaku ternyata KPU itu ya di situ mengajukan banding. Artinya yang berlaku itu adalah putusan perdata kemarin yang dikeluarkan oleh PN. Nah, kalau yang berlaku seperti itu, yang sudah diputuskan seperti itu, mau tidak mau KPU harus mengajukan banding upaya hukum. Berarti KPU banding itu benar ya? Ya benar, harus sesuai dia hukum melakukan, ya. Kalau baik. kemudian dia tidak mau banding seperti itu, ya tidak mau mengakui adanya kekuasaan daripada Mahkamah Agung, Betul. yudikatif. Siap. Karena dia adalah organ yang kemudian tunduk dan patuh terhadap hukum, ya, maka sudah seharusnya dia melakukan banding. Oh gitu. Soalnya kemarin Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang setelah sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu tidak ada yang dimasalahkan, tidak salah, sudah melalui jalur yang sesuai prosedur. Berarti Mahkamah Agung dalam tanda petik melindungi dan membela bawahannya. Mungkin saya tanda kutip, Pak. Siap Pak Jun, gimana itu Pak Jun? Saya punya pendapat. Membuat putusannya boleh. Membuat putusannya boleh. Yang dikoreksi itu bukan buat putusannya, tapi materi isi putusan tersebut. Kontennya ya. Materinya. Membuat putusannya ya boleh saja bikin putusan. Gitu ya. Tetapi materi dari putusan itu sendiri. Buat putusan sampai tutup mata aja boleh. Tapi kemudian kita lihat masyarakat ini kritisi kan materinya. Kalau ini bukan jadi kewenangan yurisdiksi daripada lembaga tersebut, apakah ini kemudian dilanjutkan kewenangan tersebut? Maka tentunya kalau menurut saya tidak. Tapi ini kan putusan sudah bergulir seperti itu. Kita nggak bisa kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Kita kalau kemudian pendekatan akademis boleh saja seperti itu. Tapi konteksnya keputusan ini sudah menjadi putusan bulat. Dan ini kemudian diputuskan oleh lembaga negara. Yang lembaga negara tersebut sudah diatur juga jelas-jelas dalam Undang-Undang Dasar punya kewenangan untuk membuat putusan. Maka tahap selanjutnya KPU jika melihat itu putusan itu adalah berkekuatan hukum atau inkrah, silahkan melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Nah, pertanyaannya kemudian gini Pak, apakah kemudian penundaan pemilu ini harus dilakukan? Karena kemudian kita bicara soal keputusan PN kemarin itu adalah sifatnya inkrah, berkekuatan hukum tetap. Kalau menurut saya tidak bisa dilakukan. Kenapa Pak? Karena ini konteksnya masalah pemilu itu adalah masalah konstitusi, bukan masalah perdata. Wah ini jadi beda. Ini masalahnya masalah konstitusi. Masalah konstitusi. Dia harus melaksanakan undang-undang setiap 5 tahun. Yang menjadi acuan itu adalah undang-undang. Dan undang-undang itu harus ditafsirkan lebih dulu. Apakah ini kemudian bisa ditunda atau tidak? Karena kalau kemudian pakainya inkrah itu berkekuatan hukum tetap seperti itu. Semua putusan itu berkekuatan hukum tetap. Cuma konteksnya, ini apakah bisa dilakukan atau tidak? Ini bicara hukum tata negara soalnya. Bicara soal bagaimana pemilu itu menjadi bagian hukum tata negara. Dia dilakukan setiap 5 tahun sekali. Dan konteksnya itu diberlakukan bukan berdasarkan administratif putusan KPU, tapi berdasarkan undang-undang pemilu. Itu jelas. Berarti ini nyambung Pak Jun. Pertanyaannya adalah, putusan pengadilan negeri itu dimanapun, apakah juga berlaku untuk semua di Indonesia? Atau hanya sekup apa yang menjadi materi gugatan Pak Jun? Iya, berlaku semua di Indonesia Pak. Meskipun itu yang memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Iya, tetap seperti itu. Saya punya saran Pak hari ini.
Ya. sama Partai Prima. Ya. Ya. Kemarin penundaan pemilu tidak dapat dilakukan. Ya, diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Saya mengusulkan mungkin kesempatan kali ini, Partai Prima uji materi saja di undang-undang di Mahkamah Konstitusi terkait penundaan pemilu. Oh, gitu. Kali aja berdasarkan legal standing putusan pengadilan perdata diuji di Mahkamah Konstitusi, nanti malah ditunda juga pemilunya. Ini kan bisa jadi dengan dasar seperti itu, Pak. Padahal tujuan semula karena merasa dirugikan Iya. ketika verifikasi faktualnya atau administrasinya ada kekeliruan menurut Iya. Partai Prima, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri dan dikabulkan. Menurut Pengadilan Negeri, KPU melakukan kekeliruan, kan gitu, makanya diputuskan demikian. Iya. Satu lagi Pak Jun, ini pembicaraan makin hangat Tribuners. Ini Pak Jun, Dr. Muhammad Junadi SHI MH, adalah ahli hukum tata negara dari Kota Semarang. Beliau juga dosen dan wakil rektor di Universitas Semarang atau USM. Tanya jawab berikutnya kita lanjutkan makin hangat, tapi kita nyeruput kopi dulu. Hai Tribuners, kita lanjutkan perbincangan Tribun Topics, membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai Prima yang mengabulkan gugatan Partai Prima tersebut. Bersama saya, hadir di samping saya yaitu Dr. Muhammad Junadi SHI MH. Beliau adalah ahli hukum tata negara dan juga sekaligus wakil rektor USM Universitas Semarang. Pak Jun, setelah panjang lebar cerita tentang putusan, kewenangan dan lain sebagainya, ini satu hal seharusnya Partai Prima ini mengajukan gugatannya kemana Pak Jun supaya tidak salah kamar dan lain sebagainya. Pak Jun pandangannya seperti apa? Jadi kalau pandangan saya Pak Is, perlu kemudian diluruskan memang. Yang tadi saya sampaikan bahwa harusnya pengadilan negeri ini tidak terlalu jauh membuat putusannya. Sampai bukan wilayah hukum privat lagi, tapi wilayah hukum tata negara dia sudah masuk seperti itu. Oh iya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah diputuskan seperti itu, ya kita mengikuti apa yang kemudian ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Kekuasaan kehakiman, yaitu bersifat kekuatan hukum yang mengikat seperti itu. Dan kemudian kita harus hormati keputusan tersebut. Meskipun kalau kemudian dikatakan ada yang sepakat atau tidak sepakat seperti itu. Mana ada dalam negara demokrasi sepakat semua seperti itu, kan tidak mungkin. Iya, betul. Nah, konteksnya gini, apa yang dilakukan oleh KPU itu sudah tepat. Yang pertama dia harus melakukan banding seperti itu. Supaya apakah kemudian putusan dari pengadilan negeri ini kemarin itu sesuai atau tidak sesuai. Kalau kemudian tidak sesuai, lakukan langkah-langkah hukum seperti itu. Bandingnya ke pengadilan tinggi. Iya, pengadilan tinggi. Nah, kemudian saya punya alternatif lagi yang tadi saya sampaikan. Partai Prima seperti itu. Ini kan bicara soal mencari keadilan. Hak Partai Prima juga mencari keadilan. Kali-kali aja kemudian diterima seperti itu, Pak. Ya, Partai Prima bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang ya di Mahkamah Konstitusi yang isinya adalah berkaitan penundaan pemilu berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Perdata. Oh, bisa. Ya, sah-sah saja seperti itu. Artinya dia memiliki legal standing baru, kedudukan hukum baru, bahwa dia punya dasar, ada pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan yang jelas bahwa penundaan pemilu secara konstruksi hukum tata negaranya harus ditunda berdasarkan pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisa menjadi bahan dan pijakan untuk lapor ke MK. Iya. Mengajukan gugatan di MK. Wah, bahaya juga ya Pak Jun. Jadi nanti misalnya banding KPU di pengadilan tinggi, kalah. Misalnya ini kalah. Apakah berarti pemilu ditunda? Masih ada upaya hukum lagi. Masih ada upaya hukum lagi. Kemana Pak Jun? Kasasi. Oh, kasasi. Iya. Nah, di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Ya, tapi prinsipnya gini, Pak. Kita bicara soal masalah sistem ini kan harus jadi kesadaran bersama. Tidak bisa kemudian kita bicara soal sistem, pokoknya kita punya upaya hukum, punya kewenangan seperti ini. Ini pemilu ini hajat hidup orang banyak. Betul. Jadi tidak bisa kemudian kita melihat bahwa pemilu itu sama dengan kasus perdata, sama dengan kasus pidana seperti itu. Beda sekali konteksnya. Maka kemudian harus melihat setiap lembaga negara ini harus melihat secara objektif. Dan jangan coba-coba main-main di sini. Karena demokrasi itu menjadi parameter bagaimana negara itu diselenggarakan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saya punya pandangan memang
putusan yang tadi dibuat oleh pengadilan negeri secara perdata seperti itu lanjut saja, dilakukan upaya hukum banding seperti itu. Tapi konteksnya ketika banding itu kemudian dilakukan, maka tentunya Partai Prima besok boleh melakukan upaya hukum yang lain juga. Tapi ketika kemudian nantinya, ya, ini ada pertimbangan yang kemudian mungkin saya sampaikan. Kalau Mahkamah Agung itu membuat putusan di ranah banding seperti itu, harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ini menjadi kewenangan mutlak terkait masalah penundaan pemilu oleh pengadilan negeri? Apakah ini menjadi kewenangan yang kemudian dimiliki, yuridiksinya ada di pengadilan negeri seperti itu, yaitu pada penanganan sengketa perdata. Kalau itu memang secara teori dan prakteknya tidak ada, ya jangan main-main di wilayah itu. Hati-hati membuat putusan itu. Iya. Gitu. Berarti perhatian masyarakat banyak juga harus diperhatikan gitu ya. Suara-suara yang ada di media mainstream maupun media sosial ini ada yang mendesak agar dalam tanda petik hakim-hakim yang memutuskan ini agar dipanggil dan ditinjau ulang atau bahkan usul dipecat saja gitu. Ini mengganggu demokrasi karena tahapannya sudah berjalan. Ini sebenarnya kemenangan seperti itu di tangannya siapa, Pak Jin? Iya, Mahkamah Agung juga bisa melakukan itu, termasuk komisi yudisial, Pak Is. Jadi menjaga keluhuran marwah dan martabat hakim. Ya. Kalau kemudian ada desakan-desakan masyarakat untuk menilai apakah hakim ini memang dalam membuat putusan ini adil atau tidak adil, sah-sah saja itu kemudian dilakukan. Tapi kemudian putusan yang sudah diputuskan itu, jangan sampai kemudian ya itu dianggapnya materinya jika yang bersangkutan ini dinilai, diselidiki, diawasi, tidak terdapat temuan-temuan, kemudian putusannya dianggap salah. Tidak boleh seperti itu ya? Sudah terjadi putusan tersebut. Ya. Maka kemudian proses selanjutnya ya tadi, upaya hukum banding tadi. Kita buktikan dalam proses hukum banding. KPU harus benar-benar siap ini mempertahankannya. Jadi kalau KPU kemudian nantinya asal-asalan seperti itu, ya ini kemudian berlanjut kepada yang tadi. Ya bisa mungkin saja putusan tersebut itu muncul perdata tadi yang diajukan oleh Prima, Partai Prima gugatannya kemudian dimenangkan. Ini bisa mungkin saja karena kemudian hakim melihat ini KPU-nya kok asal-asalan seperti itu. Bisa mungkin saja seperti itu. Maka kemudian segala macam upaya hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang KPU itu disebut dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai lembaga independen, itu kemudian harus dibuat sebaik-baiknya dalam rangka menjaga keutuhan demokrasi di negara Republik Indonesia. Saya pikir itu, Mas. Luar biasa. Ini pemikiran dan argumen Pak Jun ini demi demokrasi dan demi NKRI juga nih Pak Jun ya, tidak sepotong-sepotong tapi kerangkanya lebih luas untuk demokrasi di Indonesia ya. Ada pro dan kontra, ada suka nggak suka, itu biasa, itu namanya demokrasi, tetapi harus tetap melalui jalur hukum yang benar. Itu ya Pak Jun. Baik Tribuners, obrolan panjang lebar kita, tapi satu hal lagi Pak Jun, berarti kira-kira saran untuk KPU, Pak Jun, apakah KPU harus mengajukan banding atau dalam tanda petik membatalkan tentang putusan pengadilan negeri ini dulu, Pak Jun? Seperti apa? Saya rasa gini, Pak. Yang pertama, saya tidak dalam rangka untuk membuat argumentasi bahwa penundaan pemilu itu tidak sah. Ya, sah-sah saja dalam negara demokrasi. Kalau kemudian suatu hal ada kegentingan memaksa, perkara besar atau kemudian megatrust seperti itu, gempa bumi, Frostmaya, seperti itu sah-sah saja kemudian pemilu ditunda. Tapi yang kemudian kita argumentasikan hari ini, apakah penundaan itu sesuai dengan konstitusi kita atau tidak, sesuai dengan kepentingan masyarakat atau tidak, seperti itu. Ini yang menjadi ide dasar pokoknya. Nah, ketika kemudian mekanisme peradilan itu dijalankan untuk mengupayakan penundaan pemilu seperti itu, maka kemudian harus melihat daripada sistem ketatanegaraan yang telah kita bangun. Ya, kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya yang ini punya kewenangan dijalankan, tidak bisa seperti itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu penting seperti itu. Kalau pertimbangan itu dibuat dengan sebaik-baiknya, tentunya ini akan mewujudkan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan yang seadil-adilnya. Saya rasa seperti itu, Pak. Luar biasa. Tribuners, obrolan dalam Tribun Topics bersama Bapak Dr. Muhammad Junadi SHIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang atau USM, sampai tuntas. Meskipun perkara ini, gugatan ini belum tuntas juga Pak Jun ya, masih lanjut, ada yang KPU mau banding dan lain sebagainya. Banyak komentar ahli hukum juga mengenai putusan ini, baik menyoroti hakimnya, profil hakimnya, kewenangannya, batasan dan lain sebagainya.
Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya, dan jangan lupa simak di tribunjateng.com obrolan ini dan di video serta di koran cetak Tribun Jateng. Terima kasih Pak Jun, Ya, terima kasih Tribuner semua. Tribun. Kita saksikan di tribunjateng.com dan kita hadirkan tokoh-tokoh selanjutnya di studio Tribun Jateng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.